Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali yuk kita sama-sama memulai hari kita dengan punya penyembah kita pada Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Bapa. Hadirat-Mu menuhi kami, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu menuhi kami tempat ini. Tiada yang seperti Engkau Yesus, tiada yang seperti Engkau Bapa. Kami memuji, kami menyembah, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mengatasi bumi, mengatasi langit. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji Yesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. You are holy, Kau kudus Tuhan, Kaulah yang kudus Yesus. Hosana in the highest, let our King be lifted up.
now in the highest. Let Jesus be lifted up. Oh, say now. Hosanna in the highest. Let Jesus be lifted up. Let Jesus be lifted up. Let Jesus be lifted up. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Tanpa terasa kita sudah melewati hampir separuh dari tahun 2022 ini. Tetap percaya, tetap berharap, tetap andalkan Tuhan. Amin. Walaupun mungkin banyak dari kita masih mengalami banyak pergumulan hari-hari ini akibat efek dari pandemi selama kurang lebih 2 tahun, dan juga berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita, satu hal yang penting adalah bahwa kita tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Saya akan bawakan sebuah renungan yang berjudul Andalkan Tuhan, Jangan Andalkan Harta atau Kekayaan. Terambil dari Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ini adalah hal yang wajar yang terjadi yang sering kali kita alami. Sebetulnya adalah masuk akal kalau kita mengalami sebuah masalah, persoalan pergumulan, kita ingin mencari solusi yang paling mudah, paling gampang, dan paling cepat. Sekalipun kadang-kadang solusi itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan ini, dia menghabiskan uangnya, berusaha semampunya untuk menyelesaikan masalahnya dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, sampai apa? Sampai tidak dimiliki, sampai ia kehabisan semuanya. Seringkali kita tanpa kita sadari bahwa pada saat kita mengalami masalah, persoalan apapun bentuknya di setiap area kehidupan kita, hal yang pertama kita pikirkan adalah kita mau mengatasinya dengan cara kita, dengan jalan kita, dengan kemauan kita. Akibatnya masalahnya tidak selesai, bahkan sebagian besar masalahnya bertambah parah. Kita ambil satu contoh lah Bapak Ibu. Pada waktu kita mengalami masalah keuangan, kesulitan keuangan, yang terlintas pertama kali pikiran kita adalah kita cari utang. Kita cari teman kita yang bisa kita pinjam uangnya dan lain sebagainya. Kalaupun kepepet banget, kita lakukan pinjaman online. Dan apa akibatnya? Akibatnya seringkali bukan kita bisa menyelesaikan utang kita, malah utang kita malah bertambah, semakin bertambah. Dan justru membuat kita bangkrut, bahkan kita nggak sanggup melunasi hutang kita. Kita terjerat dalam hutang piutang yang sampai bahkan jumlahnya sangat-sangat besar. Seorang sahabat saya, seorang kawan saya mengalami hal ini. Puji Tuhan, akhirnya bisa terselesaikan. Namun, sebaiknya tidak perlu sampai hancur kan semuanya, sampai habis semuanya kan. Demikian pula pada saat kita mengalami sakit penyakit apapun. Pada saat dokter sekiranya sudah angkat tangan, kita berusaha mencari alternatif, kita berusaha dengan cara kita, kemampuan, kekuatan kita, tetapi tidak didapati satu kesembuhan apapun. Dan malah keadaan kita mungkin bertambah parah. Namun satu hal, pada saat kita mengalami titik nadir, pada saat kita mengalami semuanya seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar, semuanya seakan-akan sudah buntu, semuanya seakan-akan sudah habis. Uang kita habis, ekonomi kita berantakan. Mungkin juga dalam masalah keluarga kita berusaha mencari solusi agar masalah dalam keluarga kita cepat terselesaikan, konflik cepat terselesaikan. Namun senyatanya malah semakin memburuk. Dan bahkan keluarga kita bisa berakhir dengan perpecahan. Tapi satu hal Bapak Ibu, pada saat kita seakan-akan sudah tidak mampu, tidak berdaya lagi mengatasi apapun masalah kehidupan kita, sakit penyakit kah, keuangan kah, keluarga kah, pekerjaan kah, usaha kah, bisnis kah, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menyerah Bapak Ibu. Tetap percaya bahwa masih ada harapan, ada jalan keluar.
Ada sebuah kesaksian sangat-sangat menyedihkan sekali. Ada seorang anak Tuhan di mana pada waktu Tuhan berkati dia, Tuhan angkat dia. Dia bersaksi bahwa waduh, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Bisnisnya bermultiplikasi begitu luar biasa. Dari satu pabrik punya 2 pabrik, 3 pabrik. Memiliki aset yang begitu berlimpah-limpah. Tetapi begitu masuk ke dalam masa pandemi, usahanya habis. Dia mengalami kebangkrutan. Kalaupun mengalami kebangkrutan, tetap dia sebetulnya masih mempunyai rumah, mempunyai tempat tinggal, mempunyai kendaraan, mempunyai mobil, bahkan mempunyai uang simpanan yang senyatanya cukup untuk hidup sehari-hari. Tetapi karena dia merasa kecewa, putus asa, dan tidak bisa menerima keadaannya, dia putus asa. Apa yang dia lakukan? Dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Bapak, Ibu, saudara terkasih, hari ini kalau masalah kita begitu berat sampai kita nggak kuat menanggungnya, percaya masih ada jalan keluar loh. Masih ada jalan keluar. Senyatanya perempuan yang sakit pendarahan ini berjuang selama belasan tahun untuk mengatasi penyakitnya, tapi penyakitnya semakin memburuk. Apakah perempuan ini putus asa? Mari kita baca ayat selanjutnya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Hari ini kalau memang akibat kesalahan kita, atau mungkin karena memang kondisi keadaan kita sudah tidak memungkinkan lagi kita menggunakan otak kita, kemampuan kita, pikiran kita, keuangan kita, apapun, jangan menyerah. Masih ada satu jalan yang luar biasa. Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dia berkata dalam firman-Nya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Demikian juga Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan menyerah. Persis seperti perempuan ini, dia tidak menyerah. Begitu dia mendengar berita tentang Yesus, dia mencari Tuhan Yesus. Dan dia menjamah Tuhan Yesus. Setelah itu apa yang terjadi? Mujizat itu masih ada. Mujizat itu nyata Bapak Ibu. Senyatanya seburuk apapun keadaan kita, seburuk apapun kondisi kita, ketika kita berbalik kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita meminta pertolongan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Dia pasti menolong saudara dan saya. Amin. Dan ini dialami oleh perempuan ini. Pertanyaannya, pada saat engkau sudah berada di titik nadir, berada dalam kondisi depresi, stres, engkau lari kemana? Jangan cari penghiburan dari dunia. Jangan lari ke hal-hal yang justru membuat hidupmu semakin hancur. Narkoba, alkohol, atau apapun Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi saat ini engkau datang, engkau cari wajah Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan akan membuat diri ditemukan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Amin. Bagaimana cara mencari Tuhan? Baca, renungkan firman Tuhan, buka Alkitab. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dari mana perempuan ini bisa timbul imannya untuk datang kepada Yesus, untuk menjamah jubahnya? Karena dia mendengar tentang Yesus. Hari ini kalau engkau menyaksikan tayangan ini, engkau menyaksikan video ini, engkau sedang mendengar berita tentang Yesus Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan engkau dan saya. Tidak ada kata terlambat buat Tuhan kita Bapak Ibu. Seberat apapun masalahmu, seberat apapun persoalan, pada saat engkau datang merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau dan aku. Sebab Dialah Tuhan yang baik. Dengarkan firman Tuhan, bangkitkan imanmu. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, kita tidak hidup dari uang. Kita tidak hidup dari kenalan. Kita tidak hidup dari jabatan. Kita tidak hidup dari kenyamanan. Tetapi orang benar hidup karena iman. Hari ini datang kepada Tuhan. Rendahkan hati kita bersama-sama. Jamah jubahnya. Saat itu ada mujizat yang luar biasa yang akan engkau dan aku alami Bapak Ibu. Setiap kita percaya bahwa di dalam hidup ini memang kita akan selalu menjumpai masalah, persoalan, kesulitan. Karena kita hidup di dalam dunia yang sudah rusak oleh dosa. Tetapi pada saat kita hidup dengan iman, kita akan hidup penuh dengan kemenangan. Kita akan hidup penuh dengan keyakinan. Dan percaya Tuhan Yesus menyembuhkan, memulihkan kehidupan saudara dan saya.
Mari hari ini awallah harimu dengan percaya kepada Tuhan. Bangkit dari keputusasaanmu, bangkit dari kekecewaanmu, bangkit dari sakit hatimu, bangkit dari depresimu, bangkit dari kelemahanmu. Jamah, jumbai Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat saat ini kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Dan apapun keberadaan kami sungguh sangat yakin dan percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Sehingga apapun kami lakukan kerjakan, biar itu semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kami diterang kesaksian dimanapun kami berada. Bapak, terima kasih, hamba berdoa buat setiap kami anak-anak yang hari-hari mengalami pergumulan, persoalan, kesulitan hidup, sakit, penyakit apapun. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang memberikan jalan keluar buat setiap kami. Karena pada saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami hidup dengan iman kami Tuhan. Dengan keyakinan kami bahwa Tuhan pasti tolong kami, bahwa Tuhan akan selamatkan kami, Tuhan akan pulihkan setiap kami. Dan saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa negara kami, damai sejahtera-Mu nyata buat Indonesia. Indonesia pulih, Indonesia sembuh, Indonesia mengalami pertobatan massal, kesembuhan massal, kemakmuran massal, dan damai-Mu berlimpah-limpah buat bangsa kami. Sehingga bangsa kami adalah bangsa yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, kami akan memulai kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan menyertai memberkati setiap kami, dan kami akan memulai dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan sendiri. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memperoleh daerah kami, dan tangan sudah menyertai kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Kami terima berkat dari Bapa yang mengasihi, mencintai setiap kami anak-anaknya. Kasih karunia dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah berkorban mati buat setiap kami. Persekutuan yang mati dengan Roh-Nya Kudus menyertai memberkati kami saat ini, esok dan kekal sampai selama-lamanya, sampai Kau datang kembali kali yang kedua menjemput kami di awan yang permai. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami rindukan dan menantikan Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari kita dikasih berkati Tuhan, katakan amin. Shalom, selamat beraktivitas. Jehovah Immanuel.